Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini zalimin bil-zalimin. Masih semangat saudara-saudaraku? Takbir! 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 Siap bela agama kita, siap bela Islam, siap bela Nabi. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin, masyarakat Ciamis rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, pada hari yang sangat mulia ini, setelah kita melaksanakan kewajiban kita menunaikan sholat Jumat, insya Allah Allah melimpahkan satu berkah dan rahmatnya kepada kita semua di sini. Kaum muslimin masyarakat Ciamis rahimakumullah, kita pada hari ini berdiri berkumpul bersama umat, berkumpul bersama aliansi komunitas-komunitas hijrah. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan menunjukkan satu penyikapan, satu respon kita atas penghinaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir laknatullah, yaitu dengan menerbitkan karikatur penghinaan terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, pada bulan yang mulia ini, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, orang-orang Perancis, orang-orang kafir Perancis laknatullah, mereka telah melakukan sebuah penghinaan dengan kembali menerbitkan karikatur penghinaan terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Sementara tindakan itu didukung oleh Presiden Prancis, yaitu Emmanuel Macron laknatullah alaih. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan hari ini kita harus berdiri, kita harus menyatakan sikap, yaitu minimal dengan memberikan suara kita, dengan melakukan syiar dalam aksi damai bela Nabi pada kesempatan siang hari ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mencintai baginda Nabi SAW adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Mencintai Nabi Muhammad SAW tidak seperti mencintai sesama manusia. Mencintai Nabi Muhammad SAW haruslah diwujudkan dalam kecintaan yang sangat besar, bahkan cintanya melebihi apa yang kita miliki. Apakah itu cinta terhadap jabatan, apakah cinta terhadap kekuasaan, apakah cinta terhadap harta, bahkan cinta terhadap diri kita sendiri. Karena apa kaum muslimin rahimakumullah, tidak akan sempurna atau belum sempurna iman seorang muslim hingga kecintaannya terhadap hartanya, terhadap kedudukannya, terhadap keluarganya, bahkan terhadap dirinya itu melebihi cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saudara-saudaraku, Rasulullah SAW bersabda, belum sempurna satu iman salah seorang di antara kalian hingga mereka atau hingga dia mencintai aku, mencintai Muhammad lebih daripada cintanya kepada bapaknya, lebih cintanya dari anak-anaknya, lebih cintanya
dari dirinya sendiri ataupun segenap manusia. Oleh karena itu saudara-saudaraku, pada kesempatan siang hari ini adalah bentuk perhatian kita, bentuk respon kita, bentuk penyikapan kita atas kecintaan kita terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku, masyarakat kaum muslimin di Ciamis, memang mungkin ada sebagian kaum muslimin di antara kaum muslimin yang mereka diam, bahkan mereka menganggap dengan bersabar, dengan diamnya mereka terhadap penghinaan terhadap Nabi itu adalah sebuah kebaikan. Ini adalah kesalahan besar, saudara-saudaraku. Mengapa demikian? Karena jika kita diam, apa yang mereka lakukan akan terus berulang kali dilakukan. Karena penghinaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya terjadi pada saat sekarang ini, tapi sudah sering dan berulang kali dilakukan, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, kita tidak boleh tinggal diam. Oleh karena itu, ini adalah pandangan yang salah. Jika ada yang mengatakan ketika Nabi kita dihina, kita harus sabar, kita harus diam, itu salah, saudara-saudaraku. Justru memang benar, ketika Nabi dimaki, Nabi dihina, beliau diam. Itulah wujud daripada teladan daripada Nabi. Tapi kita manusia biasa, kita adalah umatnya Nabi Muhammad, tentu saja berbeda. Ketika Nabi kita dihina, maka salah satu bentuk wujud kecintaan kita itu adalah dengan sikap marah, sikap mengecam. Tentu saja kita tidak terima, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, tentu kita ingat pesan ulama besar yaitu Imam Asy-Syafi'i. Beliau bahkan mengejek kepada orang-orang yang tidak pernah peduli, tidak pernah respon ketika agamanya dihina. Beliau mengatakan bahwa jika ada orang yang kemudian agamanya dihina, kemudian ia tidak marah, maka ia akan lebih jelek daripada seekor keledai. Takbir. Siap bela agama, siap bela Nabi. Takbir. Sallallahu ala Nabi. Hadirin kaum muslimin masyarakat Ciamis rahimakumullah. Sebagaimana kita ingat juga seorang ulama besar Indonesia, Buya Hamka. Beliau juga pernah menyampaikan bahwa jika agama kita dihina, kemudian di antara kaum muslimin tidak muncul giroh untuk membela agamanya, maka beliau mengibaratkan manusia itu ibarat seperti orang yang sudah meninggal atau orang yang sudah mati. Beliau menyampaikan, Buya Hamka menyampaikan, jika agama kita dihina, lalu kita diam saja, maka ganti saja pakaian kalian dengan kain kafan. Takbir. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kita perlu tahu bahwa penghinaan yang terus dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Islam dan juga terhadap Nabi Muhammad SAW, salah satunya dengan dalih kebebasan berekspresi. Mereka berdalih dengan kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara sebagai alat untuk menghina ajaran Islam, sebagai alat yang digunakan untuk menghina kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, perlu diingat sekali lagi bahwa salah satu bentuk kecintaan kita, pembelaan kita terhadap Nabi kita, bukan hanya memboikot produk-produk Prancis. Ingat, bukan hanya memboikot produk-produk Prancis, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu boikot pemikiran yang dihasilkan oleh Prancis. Seperti apa, saudara-saudaraku, hasil pemikiran-pemikiran Prancis? Di antaranya adalah konsep dan paham demokrasi. Demokrasi sebagaimana kita tahu lahir ketika revolusi Prancis, ketika mereka melakukan
sebuah pemisahan antara kehidupan dengan agama. Agama tidak boleh ikut campur tangan dalam kehidupan. Fasluddin anil hayah. Inilah konsep demokrasi yang kemudian muncul di Prancis. Oleh karena itu, konsep demokrasi ini sebenarnya dengan dasar sekularisme, dengan dasar kebebasan berekspresi, dengan dasar kebebasan berbicara, itu sangat membahayakan kaum muslimin. Sebagai salah satu bentuk contoh, dengan adanya konsep kebebasan inilah, kemudian orang-orang kafir dengan sangat mudah menghinakan ajaran Islam, menghinakan Rasulullah SAW. Tidak cukup dengan itu saja, saudara-saudaraku. Pemikiran-pemikiran sekulerisme, pemikiran-pemikiran demokrasi inilah yang menjadikan sehingga umat Islam tidak mampu menyuarakan aspirasinya untuk menerapkan syariat Islam di negerinya sendiri. Bahkan demokrasi telah melahirkan undang-undang yang itu tidak senantiasa memihak kepada rakyat, tapi hanya memihak kepada asing, memihak kepada kapitalis, memihak kepada para pengusaha. Ini adalah salah satu produk-produk daripada demokrasi, produk Prancis, produk Barat yang juga harus kita boikot. Karena sebagaimana kita tahu, undang-undang yang kemudian lebih cenderung kepada kapitalis asing. Dengan undang-undang itulah kemudian kekayaan alam kita banyak kemudian dikuasai oleh kepentingan-kepentingan asing. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, selain boikot semua produk Prancis, siap untuk boikot pemikiran-pemikiran dari Barat, siap boikot demokrasi, siap boikot liberalisme, siap boikot sekularisme, siap campakkan kapitalisme, siap tegakkan Islam, siap bela Islam, siap bela Nabi. Takbir, takbir, takbir. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, saat ini kita sangat merindukan kehadiran seorang pemimpin yang senantiasa melindungi kepentingan umat Islam. وأشغلي الظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلي الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين اللهم صل على
وأشغلني الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلني الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.